Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nanda Nanda Janito Prasojo. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal. Jadi ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal tentang kepercayaan ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, tentang kepercayaan atau interval kepercayaan, yaitu kisaran nilai yang dibuat dari data sampel di mana parameter populasi cenderung terjadi dalam kisaran tersebut dengan probabilitas yang spesifik. Probabilitas yang spesifik ini disebut dengan tingkat kepercayaan atau level of confidence. Nah, untuk rumus interval kepercayaan untuk rata-rata populasi bila standar deviasi diketahui dengan rumus X bar plus minus tingkat kepercayaan standar deviasi dibagi akar N. Nah, untuk level kepercayaannya itu biasa digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut ke contoh langsung ya. Ini, bentar. Contoh 100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik yang sudah mengikuti tes IQ mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai simpangan baku senilai 20 dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Tentukan rata-rata populasinya. Nah, di sini kita tahu jumlahnya N-nya ada berapa ya? N sama dengan 100 kan? Nah, terus rata-ratanya yaitu X bar. X barnya itu X bar 110. Nah, terus standar deviasi atau simpangan bakunya yaitu ada 20 ya. 20. Terus nah, untuk tingkat keyakinan itu kan 95% nih. 95%. Berarti Z-nya 95%. Kan. Nah, berarti kalau di kalau standar deviasi diketahui dan N itu lebih dari 30, maka tingkat kepercayaan itu memakai distribusi normal. Berarti tabel Z, teman-teman. Jadi kayak yang tadi di sini. Nah, di sini kan di sini tertulis 95% itu kalau pakai tabel Z-score berarti 1,96, teman-teman. Berarti sama dengan 1,96. Nah, terus lanjut ya. Kita masukkan langsung ya. Tulis di samping. Di sini aja ya. Bisa nggak? Samping aja, teman-teman. Di sini ya. Nah, tadi kan rata-ratanya berarti kita rumusnya kan ini X bar plus minus tingkat kepercayaan dikali standar deviasi per akar N. Berarti sama dengan X barnya kan 110 ya. 110 habis itu plus minus
Terus untuk Z-nya itu tadi 1,96. 996. Nah, terus dikali 20 per akar 100 ya. Nah, sama dengan ini 110. Nah, sama dengan 110 plus minus 1,96 dikali 20. Akar 100 berapa? 10 ya. 10. Berarti 20 dibagi 10. 2. Jadi dikali 2. Nah, lanjut. Nah, jadi 110 plus minus 1,96 dikali 2 jadi 3,92. Nah, sama dengan, nah kan kita akan mencari plus minus kan tadi kan, berarti kita mencari yang dikurangin dulu. 110 dikurangin 3,92 sama dengan 106,08. Nah, itu yang minus ya. Sekarang kita cari yang plus. 110 ditambah 3,92 sama dengan 113,92. Nah, jadi tingkat kepercayaannya yang 95%. Rata-rata IQ-nya menjadi berada antara 106,08 dan 113,92. Nih jadinya. Gampang kan? Nah, lanjut ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini lanjut kita untuk interval kepercayaan bila rata-rata populasi bila standar deviasinya tidak diketahui. Jadi kita memakai X bar plus minus T N min 1 N dikurangi 1 dikali S itu simpangan baku per akar N. Nah, untuk nilai T-nya itu tergantung dari derajat kebebasan atau degrees of freedom di F. Nah, langsung ke contoh aja ya. 5 orang mahasiswa UM dipilih secara acak untuk diukur tingginya. Bila X adalah tinggi mahasiswa dalam CM, berarti X1-nya yaitu 160, X2-nya 170, X3-nya 165, X4-nya 180, dan X5 sama dengan 175. Nah, buatlah pendukaan interval rentang rata-rata tinggi mahasiswa UM dengan tingkat keyakinan atau kepercayaan yaitu 95%. Jawab di sini ya. Nah, jadi kan berarti X barnya berarti rata-ratanya. Berarti nyari X barnya berarti kan ini kan X1 ditambah 160 ditambah 170 70
170 ditambah 165 ditambah 180 ditambah 175. Nah, dibagi totalnya ada 5 kan. Ketemu yaitu 170 ya. Nah, terus kita mencari S-nya. S-nya yaitu akar, rumusnya itu akar rata-rata X I dikurang X bar pangkatin 2. Jadi akar 160 dikurangi 170 kurung pangkatin 2 dan seterusnya ya. Nah, terus yang satunya kan berarti 170 dikurangi 170 dipangkatin 2. Terus 165 dikurangi 170 pangkatin 2. Terus 180 dikurangi 170 pangkatin 2. Terus 175 dikurangi 170 pangkatin 2. Nah, nanti dibagi sama 4. Dibagi sama ini tadi rumusnya dibagi sama N dikurangi 1. Lupa teman-teman. Jadi N dikurangi 1. Jadi nah, tadi kan nilai T. Nah, nilai T-nya pakai nilai T karena N-nya kan 5 kan tadi teman-teman. N-nya 5 kan. Yang diketahui 5 kan. Apa yang total datanya ada 5 kan tadi. 1, 2, 1, 7, 160, 70 itu kan ada 5 ya. Berarti DF-nya itu N dikurang 1 sama dengan 5 kurang 1. 4 teman-teman. 4 ya. N-nya 4. Nah, terus untuk T-nya, T N-1-nya kan ini ya, kita kepercayaannya kan menjadi 95%. Nah, 90% kan sisanya kan 5% teman-teman. Jadi ada rumus A dibagi 2. Nah, A-nya ini kan berarti 5%, sisanya berarti 5 dibagi 2 sama dengan 5%, 5%. 5% dibagi 2 sama dengan 0,025. 0,025. Nah, itu 0,025 itu sisi kanan dibagi 2. Kenapa? Karena sisi kanan sama sisi kiri, 2 sisi, jadi 2. Nah, diperoleh yaitu 0,025, T-nya 0,25. Jadi itu di kan tabel ini ya teman-teman, tabel apa namanya, tabel distribusi T. Jadi dapatnya itu tadi di tabelnya T-nya 2,776. Nah, gitu. Nah, untuk T-nya, nah untuk langsung kita kan ini T-nya teman-teman. Bentar.
tadi kan 0,25 ya. 0,25 itu berarti 0,25 nih. Ini nih. Kan tadi kan DF-nya 4 ya. Di sini 4. Itu 4 berarti 0,5 di nih. 2,76. Bentar. 2,776 nih. Ya kan? Nah, itu tabel T-nya. Nah, langsung kita lanjut ya. Ini rumus untuk bila standar deviasi tidak diketahui tadi ya. Nah, untuk ini berarti langsung saja ya. Kok pakai ini? Sama dengan maaf teman-teman. Nah, sama dengan yaitu kan X barnya tadi kan 170 ya. 10. Nah, ditambah sama Tn-1. Jadi terdapat, jadi T-nya kan 2,776. Nah, dikali S-nya kan tadi hasilnya 7,91. Yang ini teman-teman, yang 160 dikurangi 170 dipangkatin 2 gitu. Yang rumusnya sigma rata-rata dari XI dikurangi X bar dipangkatin 2. Jadi tadi kan S-nya kan 7,91 dibagi akar N. N-nya kan 5. Jadi didapat 3,53. Nah, habis itu ini untuk yang plus teman-teman. Untuk yang plus berarti hasilnya 2776 dikali 3,53 179,9. Ini untuk yang plus. Nah, untuk yang min itu 170 X barnya, datanya, total data semuanya dikurangi 2,776. Dikurangi 2,776 dikali 3,53. Nah, hasilnya didapat 160,2 ya. Nah, ini jadinya hasilnya. Jadi untuk kepercayaan 95% itu rata-rata tinggi mahasiswa UMM yaitu antara 160,2 dan 179,9. Nah, gini jadinya. Nah, gitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini untuk batas atas dan batas bawah interval kepercayaan. Dengan yaitu rumusnya P plus minus Z akar P1 dikurangi P per N. Nah, di mana Z itu level kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Nah, P-nya itu proporsi sampel. Nah, ya, N itu ukuran sampel.
langsung ke contoh aja ya. Nah, di sini kan contohnya sampel acak dari 100 orang memperlihatkan bahwa 25 adalah kidal. Nah, bentuk level kepercayaannya itu 90%. Nah, untuk proporsi yang kidal berapa? Berapa? Nah, proporsinya tadi kan dengan P itu. Nah, berarti proporsinya tadi P plus minus Z akar P 1 kurangi P per N kan. Jadi sama dengan ulang deh. Jadi kan P plus minus Z akar P 1 dikurangi N per N. Nah, P nya tadi kan astagfirullahaladzim, P plus minus P nya 25. P itu kan tadi proporsi sampel. Jadi proporsi sampelnya yaitu 25 dibagi 100 orang. Jadi kan 25 memperlihatkan bahwa 25 adalah kidal. Berarti kan 25 dibagi 100 orang plus minus. Nah, untuk Z-nya tadi kan level kepercayaannya kan 95%. Nah, jadi ingat kembali 95%, berarti kalau N-nya kan kurang dari 30 ya? Kurang dari 30 kan N-nya. Lebih 100 kan. Berarti dia 90% berarti tadi 1,96. Nah, akar P-nya 0,25. Jadi kan tadi 0,25. 25 dibagi ini ya. Allahu Akbar. Nah, terus akar ini berarti 0,25. P-nya 0,25. N-nya kan 1 dikurangi P, salah. 1 dikurangi P per N kan. Nah,
kan 1 dikurangi 0,25 N-nya bagi 100. Nah, ini 0,25 plus minus 1,96 turun. Nah, akar dari 0,5 dikali 1,05 bagi 100 berarti ketemunya 0,0433. Nah, jadi kalau yang dikurangi nih 0,25 dikurangi 1,96 dikali 0,0433 itu dikurangi kan teman-teman, hasilnya itu 0,1651 kurang dari pi. Nah, kalau ditambah 0,25 ditambah 1,96 dikali 0,0433 itu hasilnya 0,3349. Nah, gini jadinya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita di sini tuh kayak mencari tingkat kepercayaannya gitu dari batas bawah sama batas atas. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pendapat atau pertanyaan boleh di chat di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.